Venesia melarang toko kebab dan gerai makanan cepat saji lainnya untuk menjaga ketenangan dan tradisi kota. Hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika pihak berwenang mengesahkan undang-undang untuk membatasi pembukaan restoran jenis ini dengan hanya toko es krim artisanal yang dikecualikan dari larangan tersebut. Kepala Pariwisata Kota menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk melestarikan warisan budaya Venesia dan mempromosikan produk lokal. Kekhawatirannya adalah bahwa restoran cepat saji dapat mengurangi identitas unik kota dan merusak lingkungan. Venesia bukanlah satu-satunya kota di Italia yang mengambil tindakan terhadap makanan cepat saji. Verona dan Florence juga telah menerapkan pembatasan terhadap toko-toko kebab baru dan restoran asing. Pada tahun 2012, restoran-restoran di London gempar setelah larangan burger rare dan medium rare diumumkan oleh Dewan Kota Westminster. Mereka mengklaim bahwa hal ini dilakukan demi alasan kesehatan, namun beberapa pihak merasa skeptis. Seorang koki bahkan mengatakan bahwa jika mereka tetap berpegang pada peraturan ini, mereka mungkin akan mengucapkan selamat tinggal pada industri burger. Yang lain khawatir, ini hanyalah permulaan, dan tak lama lagi kita tak akan bisa menikmati telur mata sapi atau steak tartare. Daging mentah dan setengah matang memang bisa berbahaya, tetapi banyak yang percaya bahwa pihak berwenang bertindak berlebihan. Namun, dengan mengingat kejadian sebelumnya seperti wabah penyakit sapi gila, jelaslah bahwa Dewan hanya mencoba untuk berhati-hati. Ngomong-ngomong, di Selandia Baru, kamu juga tidak bisa memesan burger rare karena ada kekhawatiran akan bakteri. Ikan buntal adalah makanan lezat Jepang yang hanya berani dicoba oleh mereka yang paling berani. Organ dalamnya yang sangat beracun, misalnya hati, mengandung tetrodotoxin yang sangat beracun. Racun ini dapat masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara, melalui luka di kulit, saat dihirup, dan tentu saja jika dimakan. Biasanya orang tidak akan bisa bertahan hidup jika memakan ikan ini. Namun para koki Jepang dilatih untuk menghilangkan bagian beracun dari makanan lezat dengan label harga yang mahal, yaitu fugu. Ikan ini hampir sepenuhnya dilarang di Amerika Serikat. Hanya ada beberapa tempat resmi yang menjualnya, dan untuk bisa menjualnya, mereka harus memiliki lisensi khusus. Asal tahu saja, bukan hanya ikan buntal yang memiliki racun ini. Sebagian besar oktopi dan sotong juga memilikinya. Casu marzu yang dikenal sebagai keju busuk dalam bahasa Italia ternyata dilarang di Amerika Serikat. Tapi hey, jika kamu merasa berjiwa petualang dan ingin mencobanya, pergilah ke Sardinia, Italia. Keju ini terbuat dari susu domba dan memiliki sedikit keunikan. Lalat khusus bertelur di dalamnya. Belatung memiliki waktu sekitar 40 hari untuk menginvasi keju, dan kemudian dibiarkan selama 2 hingga 3 bulan dengan belatung di dalamnya. Belatung hidup di dalam keju membantu menguraikannya, memberikan tekstur yang unik dan rasa pedas. Keju ini mungkin dilarang di Amerika Serikat, tetapi patut dicoba jika kamu sedang berada di Italia. Kamu mungkin berpikir bahwa semua yang diinginkan seseorang ada di Amerika Serikat, tapi kemudian, bam! Suatu hari kamu bangun dan ingin makan haggis, dan ternyata hidangan yang lembut ini dilarang secara hukum di negeri Paman Sam. Alasan dibaliknya bukan karena orang Amerika lebih suka mac dan cheese atau burger, tapi karena ada beberapa bahan yang terkandung dalam haggis yang dianggap tidak aman di Amerika Serikat, yaitu paru-paru domba. Dan hidangan ini terdiri dari 15% bahan itu. Bahkan, ada berbagai macam jeroan domba ditambah dengan oatmeal, banyak bawang cincang, lemak, dan kaldu. Rasanya cukup rapuh dan kasar, dan juga pedas. Jika deskripsi tersebut tidak membuatmu berubah pikiran, bersiaplah untuk penerbangan lintas benua dan sampai jumpa di Edinburgh. Sayangnya, haggis bukanlah satu-satunya hidangan Skotlandia yang dilarang di suatu tempat di dunia. Puding hitam dan hidangan serupa lainnya dari seluruh dunia dilarang di Amerika Serikat karena alasan kebersihan. Namun, jika seseorang memberitahumu bahwa orang-orang di Kanada melangkah lebih jauh dan melarang Earn Brew dan Marmite, jangan percaya. Pihak berwenang Kanada menyatakan sebaliknya beberapa tahun yang lalu. Maaf teman-teman, tetapi tidak ada cukup ruang di Swedia untuk coklat M&M's dan Marabou untuk hidup berdampingan secara damai.
Ini seperti pertarungan Wild West antara permen warna-warni yang ditandai dengan huruf M. Jadi siapa yang memenangkan pertarungan merek dagang ini? Coklat Marabu tentu saja. Mereka telah bertahan sejak tahun 1950-an. Sementara M&M's baru masuk ke kota ini pada tahun 2009. Dalam sebuah perubahan takdir, pengadilan Swedia menetapkan hukum pada tahun 2016 dan memutuskan bahwa Mars tidak dapat menjual M&M's dengan huruf M kecil pada kemasannya. Jadi, jika kamu menginginkan M&M kacang di Swedia, kamu harus puas dengan versi dengan huruf M kapital pada kemasannya. Organisasi Kesehatan Dunia baru-baru ini memberikan sertifikat validasi kepada Denmark, Lituania, Polandia, Arab Saudi, dan Thailand karena telah menghilangkan lemak trans dari makanan mereka. Lemak trans tidak baik untuk kesehatan dan cukup mudah untuk dihilangkan, menjadikannya kebijakan nutrisi yang sederhana namun penting untuk diikuti oleh berbagai negara. WHO sekarang memiliki program baru yang keren di mana mereka memberikan sertifikat kepada negara-negara yang berhasil menghilangkan lemak trans, sama seperti yang mereka lakukan untuk menghilangkan penyakit seperti polio dan cacar. Daging kuda dilarang di banyak negara bagian di Amerika Serikat. Pertama dan terutama karena alasan etika. Di sana, memakan daging kuda dianggap kejam. Namun beberapa orang juga berpikir bahwa ada alasan keamanan untuk menghindari jenis daging ini. Masalahnya, daging kuda tidak terlalu baik untuk kesehatan karena berbagai racun yang ditemukan di dalamnya. Orang Amerika sangat menyukai salmon mereka. Tapi tahukah kamu bahwa salmon yang dibesarkan di peternakan di Amerika Serikat mendapatkan warna koralnya karena diberi makan karotenoid yang disebut astaxanthin sintetis. Astaga, bahan kimia ini sebenarnya dilarang untuk dikonsumsi di beberapa negara seperti Australia dan Selandia Baru. Dan bagaimana dengan susu yang kita semua minum? Kecuali jika diberi tanda khusus. Susu tersebut diberi hormon buatan untuk meningkatkan produksi susu. FDA mengatakan tidak ada perbedaan pada susu tersebut. Tetapi negara-negara seperti Kanada dan Uni Eropa melarangnya. Siapa yang tahu? Ayam di Amerika Serikat dicuci dengan klorin untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit seperti salmonella. Kedengarannya bagus bukan? Namun Inggris dan Eropa memiliki pemikiran yang berbeda dan melarang praktik ini karena adanya kekhawatiran akan peternakan yang tidak sehat. Dan jangan lupakan industri daging babi yang menggunakan raktopamin untuk menguatkan ternak mereka. Meskipun hal ini umum terjadi di Amerika Serikat, lebih dari 160 negara lain telah melarang penggunaan obat ini dalam produksi daging. Perbedaan pendapat yang cukup besar ya. Lain kali saat kamu mengunyah Swiss Rolls yang lezat itu, ingatlah bahwa pewarna makanan Yellow 5 dan Red 40 di dalamnya dianggap bermasalah di Eropa dan ada peringatan untuk anak-anak. Kamu tahu, pewarna ini dilarang di setidaknya 2 negara Eropa, Austria dan Norwegia. Negara-negara lainnya memerlukan label khusus pada kemasannya. Banyak produk berbasis makanan ringan di Amerika Serikat seperti croissant, roti panggang, dan sarapan yang sudah diiris menggunakan azodikarbonamid sebagai bahan pemutih. Eropa melarang penggunaan bahan kimia ini, tetapi FDA masih mengizinkannya. Ini seperti sebuah drama kuliner yang sedang berlangsung di depan mata kita. Ketika menikmati permen berwarna pelangi, konsumen tidak hanya menikmati beragam rasa, tetapi mereka juga mengonsumsi pewarna makanan seperti Yellow 5, Yellow 6, dan Red 40. Pewarna-pewarna ini telah dikaitkan dengan efek negatif, sehingga, sekali lagi, Eropa mengharuskan label khusus pada kemasan karena pewarna tersebut dapat berdampak buruk pada aktivitas dan perhatian anak-anak. Di negara-negara seperti Norwegia dan Austria, pewarna yang disebut Yellow 5 benar-benar dilarang penggunaannya. Pada tahun 1996, FDA menyetujui Olestra sebagai pengganti lemak untuk digunakan pada makanan ringan dan keripik untuk memberikan pilihan ngemil tanpa rasa bersalah. Terlepas dari persetujuan ini, Olestra telah dikaitkan dengan efek samping seperti kram perut dan mencret, serta menghambat penyerapan vitamin dan nutrisi penting. Akibatnya, bahan tambahan ini telah dilarang di Kanada dan beberapa negara Eropa. Lain kali, saat kamu membeli makanan ringan untuk dimakan di depan sereal favoritmu,
Pastikan untuk mencari olestra. Lemak trans seperti minyak kedelai dan biji kapas yang terhidrogenasi parsial bahkan dapat ditemukan dalam creamer kopi favoritmu. Ya, kopi juga berisiko. Lemak-lemak tersebut telah dikaitkan dengan kondisi jantung. Meskipun lemak-lemak tersebut secara resmi dilarang di Amerika Serikat pada tahun 2018, lemak-lemak tersebut tetap ada dalam pasokan makanan Amerika. Selain Amerika Serikat, beberapa negara lain juga telah menetapkan batas yang ketat terhadap lemak trans, termasuk Swiss, Austria, Hungaria, Islandia, Norwegia, dan Denmark.